Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda baik-baik saja bersama keluarga Anda dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, dan saya harus berbicara tentang Justin Hubner. Dari semalam sampai tadi pagi teman-teman juga banyak yang mention saya atau menelpon saya untuk memberikan pembahasan kegagalan Justin Hubner untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, berpaspor Indonesia, memperkuat tim nasional kita, karena seperti yang diutarakan oleh salah satu exco PSSI, ya, Pak Arya Sinulinga, bahwa proses naturalisasi bagi satu dari 3 pemain yang saat ini sudah lolos dari DPR RI tinggal menunggu Kepres, ya, kemudian diambil sumpah, itu tidak bisa berlanjut. Nah, satu pemain tersebut sudah disebutkan Justin Hubner, pemain yang saat ini bermain di tim U21 Wolverhampton Wanderers di Liga Premier Inggris. Menurut Arya itu tidak akan berlanjut prosesnya, ya, jadi dihentikan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan, ya, ke publik, tapi ada permintaan tertentu yang tidak bisa diikuti juga oleh PSSI, sehingga diambil sebuah keputusan bahwa Justin Hubner tidak dilanjutkan prosesnya ke depan, ya, untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sudah mengangkat konten tentang Justin Hubner ini yang judulnya agak dalam tanda kutip, ya, bagaimana simpang siurnya. Dikatakan di situ bahwa dia minta sejumlah uang untuk bisa diproses agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia, tapi di pihak lain ada muncul lagi berita bahwa dia belum bisa dihubungi katanya dari pihak agent, juga pihak dari Justin Hubner sendiri, sehingga menimbulkan perdebatan. Tapi saya sudah bicara, ini kan infonya langsung dari exco, ya, bukan info mengada-ngada. Jadi saya bilang ini agak belagu kalau memang dia meminta uang. Dari awal kok tidak ada, karena Indonesia itu akan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 yang akhirnya itu dicoret, dibatalkan oleh FIFA dengan sesuatu hal. Akhirnya proses dari 3 pemain, ya, termasuk dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini terhenti, ya, dan disini agak mandek, ya, karena ada penundaan atau bukan penundaan, pembatalan dari penyelenggara U20. Kesananya atau kesininya, ya, muncullah, ya, pemberitaan bahwa agent atau Justin Hubner meminta sesuatu lah terhadap PSSI kalau dia ingin dinaturalisasikan. Sehingga dalam video saya sebelumnya saya bilang, ya, tinggalkan aja, proses berlanjut dengan 2 pemain, Ivar dan Rafael, kalau memang Justin mengharapkan demikian. Dan ternyata memang, ya, jawabannya ada di sini. PSSI melihat bahwa tidak akan mungkin ini proses berlanjut, dan itu gerak cepat, karena ini kalau enggak menunggu kepastian dari Justin tentunya agak lama, ya. Padahal ini kan tinggal tunggu dari mengambil sumpah, turun Kepres, ya, presiden, kemudian nantinya berlanjut ke alih status, ya, alih federasi di sini, berpindah federasi, untuk biar cepat pemain-pemain ini bisa bergabung dengan tim junior. Atau masih ke depan tuh ada Piala Asia, ya, itu sudah ada Indonesia ada di pot 3 untuk U23 nantinya akan berlangsung, bahkan ada Asian Games juga, dan mungkin saja mereka ini akan diproyeksikan masuk ke tim senior, karena pada bulan Oktober kan ada babak kualifikasi untuk zona Asia Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, bisa aja ke sana. Tapi dengan sekarang sudah diumumkan bahwa penghentian dari proses Justin Hubner, berarti hanya dua orang yang akan berlanjut, ya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Jadi cepat-cepatlah, ya, setelah ini sudah diputuskan, biar nggak ada lagi kendala, karena daripada menunggu 3-3 dengan lamanya tarik ulur antara PSSI sendiri, ya, dengan pihak Justin Hubner ini, ya, sekarang sudah ditegaskan lebih baik, sehingga proses itu bisa terus berlanjut, meninggalkan saja. Saya pikir kalau ada sesuatu yang mungkin terlalu berbelit-belit, apalagi dengan seorang sosok Justin Hubner, ya, lupakan saja, dan keputusan itu sudah benar lah, ya. Jadi tidak terlalu harus bergantung kepada seorang pemain. Mana aja yang mau, yang niatnya bagus, berlanjut tanpa ada embel-embel untuk meminta sesuatu seperti yang diungkapkan oleh
Pak Arya ya, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh PSSI. Ya itu benar. Jadi langkah ini langsung dihentikan sehingga Ivar dan Rafael ini bisa berlanjut terus, dan nantinya segera dan Dito Aryo Tejo ya, Menpora ya, Pak Dito itu sudah akan cepat bergerak mengurus ini ke Kemensesnek ya, sehingga Ivar dan Rafael cepat diambil sumpah mereka. Kepres sudah langsung turun sehingga mereka sudah jelas status mereka sebagai pemain di tim nasional Indonesia. Ya, entah ini tergantung dari Sintayong untuk membawa mereka ke Piala Asia nantinya di kualifikasi, atau kemudian yang berdekatan dengan Asian Games juga, sampai ke tim senior. Ya, yang saya bilang tadi itu mereka bisa dipakai lah ya, kalau dibutuhkan benar. Jadi ya saya pikir buat Bang Arya terus aja, memang banyak juga yang masih mempertanyakan ini soal Justin, dan biarlah Justin memilih masa depan sendiri. Mungkin orang tua dia atau agent dia dan Justin sendiri lebih berat ke Belanda, karena dia kan sebelum ini sudah memperkuat Belanda ya di tim U21, dia U20 Belanda untuk menghadapi Prancis saat itu, dan Belanda bisa menang. Nah, dia salah satu bagian penting mungkin yang diharapkan bahwa tenaga Justin akan memperkuat tim di negara dia, sehingga ini ada pertimbangan yang berat ketika Piala Dunia batal dan dia lolos di DPR RI kemarin sudah diketok namanya. Nah, ini membuat dia agak bimbang dan ragu ya, tidak seperti dua rekannya ya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang tidak ragu, yang tetap proses setelah komunikasi dengan PSSI mereka siap untuk berlanjut, kecuali yang satu ini Ivar Jenner memang sampai kemudian kemarin itu sudah diputuskan oleh Exco ya tidak berlanjut, dan pasti ini sudah sampai disetujui. Kalau sudah Exco bicara pasti Pak Ketua sudah tahu, kan sebelumnya ada desus juga muncul bahwa Pak Ketua belum tahu nih kalau seorang Justin meminta imbalan atau uang dalam hal ini, dikatakan oleh Pak Erik saat itu. Tapi setelah mungkin ada pembicaraan dan rapat-rapat dengan Exco ya, akhirnya puncaknya diambil keputusan ya bahwa memang tidak bisa PSSI untuk bisa berlanjut dengan seorang Justin Hubner ini. Dan baiklah, kita lupakan bagaimana menurut komentar teman-teman. Ya saya pikir juga banyak setuju, daripada terlalu berharap banyak ya dengan tarik ulur ini, ya lanjutkan aja dengan dua pemain tadi, karena mereka lebih punya semangat untuk menjadi warga negara Indonesia, punya motivasi tinggi untuk bermain untuk tim merah putih kita, dan itu yang kita butuhkan ya, bukan dengan seorang pemain yang dalam tanda kutip juga berharap sesuatu seperti yang diungkapkan oleh Pak Arya dari Exco PSSI, sehingga sekarang ya kita tutup buku dengan seorang Justin Hubner ya. Dia memilih saja dengan kehendak dia, mungkin keluarga dia lebih suka dengan tim nasional Belanda, silakan, itu hak dari seorang Justin Hubner ya. Dan PSSI harus terus bisa bergerak ya, jangan berhenti di satu titik. Sekarang sudah harus memperjelas status dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang mudah-mudahan ya akhir bulan ini atau awal bulan depan semua sudah tuntas, sehingga mereka juga bisa dicoba oleh Sintayong bermain di FIFA Matchday. Kalau Sintayong mau ya bisa, kita kan melawan Palestina nantinya kan pada bulan Juni, bisa aja mereka kalau sudah oke semuanya ya, status mereka jelas, sumpah sudah diambil, kemudian perpindahan federasi juga sudah oke, silakan bagi Ivar dan Rafael bergabung dengan tim nasional kita. Jadi ini saya pikir keputusan yang tepat ya, sehingga tidak ngambang ya bagi seorang Justin Hubner. PSSI sudah menentukan sikap mereka bahwa meninggal masih banyak, tapi kalau mau ditambah lagi misalnya pemain naturalisasi, masih banyak juga pemain-pemain yang seperti Justin Hubner ini, bahkan lebih dari dia juga banyak di Belanda. Dengan tergantung dari PSSI dan Pak Ketua untuk bisa melihat ke depan, perlu untuk bisa menambah pemain lagi ya agar tim nasional kita kuat ya. Di samping tidak bisa juga melupakan pembinaan tim usia muda, itu yang penting juga. Naturalisasi boleh berjalan, tetapi pembinaan usia muda juga harus tancap gas, harus lebih baik ya dari yang lalu, sehingga kita bisa menemukan pemain-pemain nasional kita yang bagus, pemain-pemain dari lokal kita yang bisa berkembang dengan baik. Sampai di sini ya dengan saya Bung Ropan yang berbicara tentang Justin Hubner ini. Dan kalau ditanya bagaimana Bung Ropan, saya pikir sudah langkah yang tepat bagi PSSI. Lanjutkan ya proses ke depan, dan tidak perlu lama-lama ya
dengan soal e-Fargener ini, dan bersama dengan Fairstuik semoga mereka lebih cepat, dan saya senang mendengar bahwa Pak Menpora akan ikut terlibat di dalamnya untuk gaspol agar mereka mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia sebagai pemain keturunan. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.